Jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu Uli di pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tentang tema 5, subtema 2, muatan ilmu pengetahuan alam dalam tema pahlawanku. Sudah sempat dibahas saat Zoom yang lalu tentang pemantulan cahaya. Jadi saat mengenai benda bening, cahaya memiliki sifat yaitu dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Lanjut ke macam-macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan yang rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Bisa kita lihat sinar datang dengan sinar pantul memiliki sudut yang sama. Selanjutnya, macam-macam pemantulan cahaya yang kedua, yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu atau air yang diriakkan. Kita bisa lihat di gambar, sinar datang tidak sama dengan sinar pantul. Contoh pemantulan cahaya teratur sudah dibahas juga di Zoom sebelumnya. Bisa kita lihat pada cermin, pada permukaan air danau yang tenang. Contoh selanjutnya yaitu pemantulan cahaya tidak teratur. Bisa kita lihat pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Kita jadi tidak bisa lihat bentuk kapal yang sesungguhnya. Selanjutnya bisa kita lihat di gambar. Alat optik. Alat optik ialah alat-alat yang dalam penggunaannya memanfaatkan sifat-sifat cahaya. 1. Lup atau kaca pembesar. Lup terbuat dari lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Contoh, tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup sangat terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Contohnya, bisa kita lihat, benda yang dilihat dengan bantuan lup atau kaca pembesar akan tampak lebih besar sehingga membantu kita. Alat optik yang kedua adalah kacamata. Lensa kacamata ada yang terbuat dari lensa cekung, ada juga yang cembung. Kalau untuk yang minus biasanya lensa cekung, untuk yang mata plus lensanya cembung. Salah satu sifat lensa yaitu dapat membelokkan cahaya. Cara kerjanya yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata sehingga kita dapat melihat benda dengan lebih jelas. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata atau tidak terlihat. Misalnya bakteri, jamur, dan bahkan mikroskop tercanggih sekarang bisa melihat virus. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali. Untuk mikroskop tercanggih bisa memperbesar hingga 2 juta kali. Jadi demikian materi kita kali ini, yaitu penjelasan lebih rinci lanjutan dari Zoom kita kemarin tentang pemantulan cahaya serta tentang alat optik, yaitu alat yang menerapkan sifat-sifat cahaya. Untuk alat optik sebenarnya masih banyak lagi. Kalian bisa lihat di buku, bisa juga searching di Google dengan keyword alat optik, yaitu salah satunya ada teleskop untuk melihat benda dengan jarak jauh. Bahkan teleskop yang canggih bisa melihat bintang. Lalu ada kamera. Kamera, kalian tahu kan pasti fungsi kamera. Serta alat optik paling canggih di dunia yaitu mata. Mata adalah alat optik yang Allah ciptakan. Nanti untuk pertemuan selanjutnya insya Allah akan kita bahas tentang mata. Demikian materi kita kali ini. Semoga materi ini dapat membawa manfaat di kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.